Halo para pejuang ASN. Sebentar lagi kamu akan bergabung bersama kami dalam perjalanan menuju kesuksesan sebagai abdi sipil negara. Namun, jangan lupa subscribe channel kami, supaya bisa mendapatkan update terkini. Hari ini, kita akan belajar materi tes wawasan kebangsaan, yaitu materi mengenai lembaga-lembaga legislatif yang ada di Indonesia yaitu MPR, DPR, dan DPD. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Setelah diresmikannya Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, MPR didirikan sebagai lembaga tertinggi negara. Sebagai pemegang kedaulatan rakyat, MPR memiliki peran penting dalam menentukan arah negara. Salah satu tugas utama MPR adalah memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden untuk masa jabatan 5 tahun. Selain itu, MPR juga memiliki wewenang untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden jika dianggap melanggar prinsip-prinsip negara. Tugas dan wewenang MPR. Pertama, melantik presiden dan wakil presiden dalam sidang paripurna MPR. Kedua, memilih dan melantik presiden dan wakil presiden dalam kasus berhentinya keduanya secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau koalisi partai politik dengan suara terbanyak dalam pemilihan umum sebelumnya. Ketiga, mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Keempat, memutuskan usulan Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya setelah diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan dalam sidang paripurna MPR. Kelima, melantik wakil presiden menjadi presiden jika presiden meninggal dunia, berhenti, atau tidak dapat menjalankan tugasnya dalam masa jabatannya. Keenam, memilih dan melantik wakil presiden dari dua calon yang diajukan oleh presiden jika terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya, paling lambat dalam waktu 60 hari. Ketujuh, memutuskan usulan DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya, dengan memberikan kesempatan kepada wakil presiden untuk menyampaikan alasan dalam sidang. Fungsi anggota MPR RI. 1. Mengubah atau mengganti presiden yang dianggap tidak adil dalam menjalankan tugasnya. 2. Memilih presiden dan wakil presiden yang memiliki integritas dan kinerja yang baik. Hak-hak anggota MPR RI. 1. Menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan. 2. Mengajukan usulan perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Memilih dan dipilih. 4. Hak protokoler. 5. Hak imunitas. 6. Hak membela diri. 7. Mendapatkan dukungan keuangan dan administratif. Kewajiban anggota MPR RI. 1. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan patuh pada peraturan perundang-undangan. 2. Menjunjung tinggi dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. 3. Menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. 4. Melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah. 5. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Daerah. Peran DPD. Dalam DPD, peran dan fungsinya dapat dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, peran dalam pembentukan undang-undang. DPD memiliki kewenangan untuk mengajukan rancangan undang-undang yang terkait dengan otonomi daerah, hubungan pusat daerah, pembentukan dan pemekaran daerah, pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi, serta perimbangan keuangan pusat daerah. Selain itu, DPD juga terlibat dalam pembahasan RUU bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Kedua, peran dalam memberikan pertimbangan. DPD memberikan pertimbangan kepada DPR mengenai RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Ketiga, peran dalam pengawasan. DPD menerima hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. DPD juga memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang yang terkait dengan otonomi daerah, pembentukan dan pemekaran daerah, hubungan pusat daerah, pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi, perimbangan keuangan pusat daerah, serta pajak, pendidikan, dan agama. Hasil pengawasan ini disampaikan kepada DPR. Tugas dan wewenang DPD.
Tugas dan wewenang DPD diatur dalam UUD 1945 Pasal 22 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Berikut adalah beberapa tugas dan wewenang DPD. Dapat mengajukan RUU terkait dengan otonomi daerah, hubungan pusat daerah, pembentukan dan pemekaran daerah, pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi, serta perimbangan keuangan pusat daerah kepada DPR terlibat dalam pembahasan RUU bersama dengan DPR dan Presiden yang terkait dengan otonomi daerah, hubungan pusat daerah, pembentukan dan pemekaran daerah, pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi, serta perimbangan keuangan pusat daerah. Memberikan pertimbangan kepada DPR mengenai RUU APBN dan RUU yang terkait dengan pajak, pendidikan, dan agama. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang terkait dengan otonomi daerah, hubungan pusat daerah, pembentukan dan pemekaran daerah, pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi, perimbangan keuangan pusat daerah, serta pajak, pendidikan, dan agama. Hasil pengawasan ini disampaikan kepada DPR. Menerima hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK. Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK. Terlibat dalam penyusunan program legislasi nasional, mengajukan usul kepada DPR, serta berpartisipasi dalam pembahasan bersama DPR dan Presiden mengenai RUU yang terkait dengan otonomi daerah, hubungan pusat daerah, pembentukan dan pemekaran daerah, pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi, perimbangan keuangan pusat daerah. Hak anggota Dewan Perwakilan Daerah. Berdasarkan Pasal 233 UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, anggota DPD memiliki beberapa hak, di antaranya hak untuk mengajukan pertanyaan dalam sidang atau rapat sesuai dengan tugas dan wewenang DPD. Hak untuk menyampaikan usul dan pendapat mengenai hal-hal yang sedang dibahas atau tidak dibahas dalam rapat sesuai dengan tata tertib DPD RI. Hak untuk memilih dan dipilih dalam menduduki jabatan tertentu di alat kelengkapan DPD sesuai dengan tata cara yang diatur dalam tata tertib DPD RI. Hak untuk membela diri dan memberikan keterangan ketika dituduh melakukan pelanggaran sumpah janji, kode etik, atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota DPD. Hal ini dilakukan melalui Badan Kehormatan. Hak atas imunitas, yang melindungi anggota DPD dari penuntutan atau penggantian atas pernyataan, pertanyaan, atau pendapat yang diucapkan dalam fungsi dan tugas DPD. Namun, imunitas ini tidak berlaku jika anggota DPD mengungkapkan materi yang disepakati dalam rapat tertutup atau melanggar ketentuan mengenai rahasia negara. Hak protokoler, yang menjamin penghormatan terhadap anggota DPD dalam jabatannya dalam acara kenegaraan, acara resmi, dan dalam pelaksanaan tugasnya. Hak keuangan dan administratif, yang diatur dalam tata tertib DPD RI. Kewajiban anggota Dewan Perwakilan Daerah. Berdasarkan Pasal 233 UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, anggota DPD memiliki kewajiban sebagai berikut. Memegang teguh dan menerapkan Pancasila. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan mematuhi semua peraturan perundang-undangan. Mempertahankan dan menjaga kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Menghormati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain. Menerima dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada masyarakat di daerah yang diwakilinya. Dewan Perwakilan Rakyat. Tugas dan wewenang DPR memiliki tanggung jawab yang penting dalam proses legislasi dan pengawasan pemerintahan. Berikut ini adalah tugas dan wewenang DPR antara lain. 1. Legislasi. DPR memiliki peran utama dalam pembentukan undang-undang. Mereka membahas dan memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Selain itu, DPR juga membentuk undang-undang dengan melakukan pembahasan bersama Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. 2. Pengawasan. DPR bertanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaan undang-undang dan APBN.
Mereka menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terkait dengan otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam, sumber daya ekonomi, serta pajak, pendidikan, dan agama. 3. Anggaran. DPR memiliki peran dalam menetapkan APBN bersama Presiden. Mereka memperhatikan pertimbangan yang diajukan oleh DPD terkait dengan APBN. DPR juga membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Hak-hak anggota DPR RI. 1. Mengajukan rancangan undang-undang. Anggota DPR memiliki hak untuk mengajukan RUU dalam rangka pembentukan undang-undang. 2. Menyampaikan usul dan pendapat. Anggota DPR dapat menyampaikan usul dan pendapat terkait dengan isu-isu yang sedang dibahas dalam sidang. 3. Memilih dan dipilih. Anggota DPR memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam menduduki jabatan tertentu di lembaga DPR. 4. Mengajukan pertanyaan. Anggota DPR berhak mengajukan pertanyaan dalam sidang atau rapat terkait dengan tugas dan wewenang DPR. 5. Membela diri. Anggota DPR memiliki hak untuk membela diri dan memberikan keterangan ketika dituduh melakukan pelanggaran atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota DPR. 6. Hak protokoler. Anggota DPR memiliki hak protokoler yang menjamin penghormatan terhadap anggota DPR dalam jabatannya dalam acara kenegaraan dan acara resmi lainnya. 7. Hak imunitas. Anggota DPR dilindungi oleh hak imunitas yang melindungi mereka dari penuntutan atau penggantian atas pernyataan, pertanyaan, atau pendapat yang diucapkan dalam fungsi dan tugas DPR. 8. Hak keuangan dan administratif. Anggota DPR memiliki hak terkait dengan keuangan dan administrasi yang diatur dalam tata tertib DPR. Kewajiban anggota DPR RI. 1. Melaksanakan undang-undang. Anggota DPR diwajibkan untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan mentaati semua peraturan perundang-undangan. 2. Menjaga etika dan norma. Anggota DPR diwajibkan untuk menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait. 3. Memperhatikan kesejahteraan rakyat. Anggota DPR diharapkan memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dalam menjalankan tugasnya. 4. Mempertahankan kerukunan nasional dan keutuhan negara. Anggota DPR memiliki kewajiban untuk mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. 5. Menyerap aspirasi masyarakat. Anggota DPR diwajibkan untuk menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. 6. Mendahulukan kepentingan negara. Anggota DPR diharapkan untuk mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. 7. Memberikan pertanggungjawaban. Anggota DPR memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya. 8. Mentaati kode etik dan tata tertib. Anggota DPR diwajibkan untuk mentaati kode etik dan peraturan tata tertib DPR. Fungsi anggota DPR RI. 1. Legislasi. Anggota DPR berperan dalam proses legislasi sebagai pembentuk undang-undang sesuai dengan tugas dan wewenang DPR. 2. Pengawasan. Anggota DPR memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan APBN guna memastikan akuntabilitas pemerintahan. 3. Anggaran. Anggota DPR terlibat dalam pembahasan dan persetujuan terhadap rancangan undang-undang APBN yang diajukan oleh Presiden. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, anggota DPR berperan penting dalam menjaga prinsip demokrasi dan mewujudkan kepentingan rakyat. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa untuk share dan like jika video ini bermanfaat untukmu. Kunjungi media sosial kami di Facebook dan Twitter. Dan juga, jangan lupa kunjungi website resmi kami, latihansoalcpns.com untuk mendapatkan informasi update seputar CPNS, P3K, dan BUMN. Sampai jumpa di video selanjutnya.